Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat satu sistem modulasi AM dan FM menggunakan fitur Simulink yang ada pada aplikasi MATLAB. Sebelum saya lanjut untuk membuat sistem pada fitur Simulink, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang modulasi AM dan FM. Modulasi AM adalah suatu proses memodulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah-ubah amplitudo frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Selanjutnya modulasi FM. Modulasi FM adalah satu metode untuk mengirimkan isyarat frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa berfrekuensi tinggi. Mungkin segitu saja penjelasan mengenai modulasi AM dan FM. Kita akan langsung saja membuat sistemnya pada aplikasi MATLAB. Nah, sekarang kita akan membuat satu sistem modulasi AM dan FM tersebut menggunakan aplikasi MATLAB, yang dimana pada aplikasi MATLAB ditemukan fitur Simulink. Nah, kita langsung saja klik Simulink, lalu pilih blend model. Nah, untuk sistem modulasi yang pertama-tama saya akan buat adalah sistem modulasi AM. Nah, pada sistem modulasi AM itu sendiri mempunyai 3 buah komponen utama atau 3 buah komponen sebagai inputannya, itu adalah sinyal info, penghasil indeks, dan sinyal carrier. Nah, kita langsung saja untuk membuat rangkaiannya. Kita menuju menu view, lalu dari browser. Nah, di sini kita memerlukan komponen sine wave, di mana sine wave ini sendiri berfungsi sebagai sinyal info. Kita tinggal drag, lalu kita simpan ini. Lalu kita membutuhkan sinyal carrier. Nah, untuk komponennya itu sendiri masih sama, menggunakan sine wave. Kita simpan di sini. Nah, satu lagi kita membutuhkan komponen penghasil indeks. Nah, untuk komponen itu kita menggunakan konstan. Kita tempatkan di sini. Saya mau beritahu, untuk membuat satu komponen, untuk membuat satu rangkaiannya, kita kumpulin dulu komponennya, baru merangkai. Nah, selanjutnya kita membutuhkan komponen sum. Untuk sum itu sendiri ada di sini. Nah, ini tempatin di sini. Selanjutnya kita butuh komponen produk. Nah, kita drag saja komponen produknya, kita tempatkan di sini. Lalu komponen yang terakhir itu membutuhkan scope, yang dimana fungsi scope-nya itu sendiri untuk menampilkan bentuk gelombang itu sendiri. Kita simpan di sini. Nah, setelah komponennya terkumpul, kita akan merangkai komponen tersebut. Nah, dari sinyal info kita masuk ke sum dan penghasil indeks, kita masukkan ke sum. Lalu dari sinyal carrier ini kita langsung masukkan ke produk. Nah, untuk keluaran sum kita masukkan ke produk, lalu dari produk kita masukkan ke scope. Nah, setelah selesai kita merangkai, lalu kita akan mengubah parameter pada 3 komponen, pada 3 buah komponen, itu sinyal info, penghasil indeks, dan sinyal carrier. Nah, pada sinyal info saya akan mengubah parameter yang ada, yaitu pada frekuensi, dimana pada frekuensi ini saya masukkan nilai sebesar 80. Lalu untuk sample time itu sebesar 0,01.
amplitudenya itu sendiri saya berikan saja 1. Untuk time-nya saya gunakan use simulation time. Kita rubah, kita klik apply, lalu oke. Nah, indeksnya saya rubah ke 0,5. Nah, pada sinyal carry-nya itu sendiri saya akan merubah pada frekuensi. Nah, dimana pada frekuensi ini saya menggunakan 10 kali lipat lebih besar dari frekuensi yang ada pada sinyal info, yang dimana saya masukkan nilai frekuensi pada sinyal info sebesar 87, maka nilai frekuensinya pada sinyal pembawa itu sebesar 810. Lalu kita rubah sample time-nya menjadi 0,1. Nah, setelah selesai kita berubah parameternya, kita akan langsung melihat bentuk gelombangnya dengan cara kita mengklik cukup 2 kali. Dan klik run. Nah, untuk bentuk gelombang itu sendiri kita bisa lihat yang dimana mempunyai amplitudo sebesar 1,3, mungkin ada di kisaran 1,3-1,4. Lalu untuk bentuk gelombang itu cukup renggang atau rapat. Nah, untuk membuktikan bentuk gelombang itu rapat atau tidak, saya akan membuat satu parameter nilai indeks terhadap bentuk gelombang. Nah, kita langsung saja. Kita akan mengubah nilai indeksnya menjadi 1. Yang dimana nilai indeks 1 ini merupakan satu nilai indeks ideal. Nah, kita akan melihat bentuk gelombangnya. Nah, kita bisa lihat bentuk gelombangnya, yang dimana mempunyai satu perubahan yang cukup signifikan dari bentuk gelombang sebelumnya, yang dimana nilai amplitudonya ini semakin tinggi, yang dimana pada nilai indeks 0,5 itu terdapat pada 1,3 atau 1,4. Nah, sekarang nilai amplitudonya ini ada pada kisaran 1,8 atau 1,9. Nah, lalu bentuk gelombangnya itu sendiri semakin rapat. Nah, lalu saya akan mengubah lagi nilai indeksnya menjadi 1,5. Nah, untuk bentuk gelombang itu sendiri mempunyai perubahan yang sama signifikan, cukup signifikan perubahan, yang dimana nilai amplitudo itu semakin tinggi, itu menjadi 2,4 atau 5, yang dimana nilai amplitudo sebelumnya pada nilai indeks 1 itu terdapat pada 1,8. Nah, untuk bentuk gelombang itu semakin rapat, maka dapat disimpulkan nilai indeks mempengaruhi bentuk gelombang, yang dimana semakin tinggi nilai indeks, maka bentuk gelombang akan semakin rapat dan nilai amplitudo akan semakin tinggi. Nah, mungkin segitu saja untuk sistem modulasi AM. Selanjutnya kita akan membuat sistem modulasi FM. Selanjutnya di sini saya akan membuat sistem modulasi FM. Nah, kita akan langsung saja untuk membuat rangkaiannya. Seperti biasa, kita menuju menu view, lalu juga di browser. Nah, untuk komponen yang saya akan buat seperti biasa adalah komponen sinyal info. Inputannya kita menggunakan komponen sine wave. Untuk sinyal output sistem modulasi FM ini kita memiliki 3 buah komponen, itu sinyal info, FM modulator, dan
ini kita membutuhkan modulator. Untuk mencari FM modulatornya ini sendiri biar gampang, kita tinggal klik pada kolom pencarian, lalu ketik FM, lalu klik search. Nah, FM yang kita ambil di sini adalah FM modulator passband. Untuk yang terakhir, seperti biasa, kita membutuhkan komponen scoop yang berfungsi untuk menampilkan satu gelombang itu sendiri. Nah, seperti biasa, saya di sini sudah mengumpulkan komponen-komponennya. Lalu setelah terkumpul, kita dapat untuk merangkainya. Sinyal info kita masuk pada FM modulator, keluaran FM modulator masuk ke scoop. Nah, setelah selesai kita merangkainya, seperti biasa saya akan merubah parameter terlebih dahulu pada kedua buah komponen, itu pada sinyal info dan FM modulator. Nah, pada sinyal info seperti biasa saya akan mengubah pada frekuensi dan sumbernya. Untuk frekuensinya itu sendiri saya memasukkan sebesar 87, lalu untuk sampelnya itu 0,01. Untuk amplitudenya seperti biasa saya biarkan 1. Lalu pada FM modulator, saya di sini akan memberikan satu carry frekuensinya itu lebih besar dibandingkan frekuensi pada sinyal info, yaitu 10 kali lipat lebih besar, yaitu sebesar 870. Untuk frekuensi depresinya saya di sini akan memasukkan 60. Selanjutnya kita akan melihat untuk gelombangnya. Nah, di sini kita dapat melihat bentuk gelombangnya pada nilai index 10, yang dimana memiliki nilai amplitudo 1, dan bentuk gelombangnya menurut saya lumayan rapat. Nah, seperti biasa, saya di sini akan membuat satu parameter atau hubungan, satu nilai indeks terhadap bentuk gelombang, yang dimana saya akan melakukan 3 kali percobaan. Nah, kita langsung saja. Sekarang kita ubah frekuensi depresinya ke 20. Kita akan lihat bentuk gelombangnya. Nah, di sini kita dapat melihat bentuk gelombangnya, yang dimana memiliki perubahan yang lumayan signifikan, yang dimana bentuk gelombangnya itu sendiri menjadi lebih renggang ketimbang bentuk gelombang sebelumnya. Nah, untuk nilai amplitudenya itu sendiri tidak mengalami suatu perubahan, yang artinya tetap sama, itu bernilai 1. Selanjutnya saya akan mengulang lagi, indeksnya menjadi 30. Pada nilai indeks 30, di sini kita bisa melihat satu bentuk gelombang yang memiliki perubahan cukup signifikan, yang dimana
dimana bentuk gelombangnya itu menjadi semakin renggang, dan untuk nilai amplitudonya itu masih sama, tidak berubah, tetap pada nilai 1. Maka dapat disimpulkan semakin besar suatu nilai indeks atau frekuensi deviasinya, maka bentuk gelombang itu sendiri akan menjadi renggang. Namun pada untuk amplitudo itu sendiri tidak punya satu perubahan, itu masih tetap sama. Mungkin segitu saja penjelasan, mungkin segitu saja video dari saya tentang sistem modulasi AM dan FM ini.